selaku Dekan Fakultas Usuluddin, dan kepada yang terhormat Dr. Muklis M. Hanafi MA, Direktur Pusat Studi Al-Quran, dan kepada para dosen, teman-teman dari IAIN Kudus, peserta dari IAIN Kudus, dan kepada teman-teman dari Pusat Studi Al-Quran yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama dalam forum daurah tafsir, yang dimana kegiatan ini akan dilakukan secara virtual, beragam, ada yang dari Kudus, ada yang Jakarta, ada yang Tangsel dengan berbagai lokasi. Insya Allah kegiatan kita hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh 6, mahasiswa Fakultas Usuluddin IAIN Kudus semester 5. Kami persilakan kepada Saiful Anam. Kami persilakan kepada Saiful Anam, mungkin ada kendala dalam koneksi. Bagaimana Pak, mohon bantuannya, apakah sudah hadir yang bersangkutan Pak? Sepertinya ada kendala teknis Bu untuk Saiful Anam ya. Nanti langsung kami serahkan kepada Pak Zuhrul Fuqaha untuk membacakan ayat Al-Quran. Terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Wa yaquluna ta'ah ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun wallahu yaktubu ma yubayyituna fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita perdengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, mohon berkenan sambutan dari IAIN Kudus. Dalam hal ini akan diwakili oleh Dr.
Haji Supaat MPD selaku Wakil Rektor 1 IAIN Kudus. Kepada Bapak Dr. Haji Supaat kami kepada Bapak Dr. Haji Supaat MPD selaku Wakil Rektor IAIN Kudus kami persilakan untuk memberikan sambutan. Mohon info Bapak Abdul Karim, apakah Pak Warek sudah siap? Ya, sebentar. Sofa, mohon Pak Warek untuk infonya, Bu. Bagaimana Pak? Mohon maaf. Ya, sebentar, Bu. Saya koordinasikan kembali. Oke, baik Pak. Bu Sofa, mohon informasi untuk kesiapan Pak Warek memberikan sambutan. Mohon info Pak Abdul Karim, mungkin ada kendala koneksi ya di Pak Warek ya.
Iya, betul Bu. Ini sebentar minta. Tadi Pak Waris sudah masuk, hanya tahu-tahu down ini. Mohon tunggu sekejap ya. Ya, baik Pak, kami tunggu. Ya. Ini kayaknya mati. Mikrofonnya mati. Assalamualaikum Pak Abdul Karim. Pak Warek masih ada ya untuk koneksinya ya. Beliau sudah hadir, tapi sementara kita belum bisa tersambung dengan beliau. Pak Karim, apakah kita bisa sambil menunggu Pak Warek, kita bisa sambutan dulu dari Halo, Bu Atika. ya gimana Pak? Mohon maaf, Pak Warek sudah bisa masuk katanya. Oke, baik. Silakan langsung dipersilahkan saja Bu. Baik, Apakah suara sudah bisa didengar? Alhamdulillah Bapak sudah bisa bergabung bersama kami. Kami bersiap pada Dipandu Mas ya. Diskusi NPD
selaku Wakil Rektor 1 IAIN Kudus untuk memberikan sambutan. Kami bersilakan pada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan Bapak Profesor Dr. M. Quraish Shihab selaku narasumber utama kita dan pakar kita dalam bidang tafsir Al-Quran. Yang saya hormati Bapak Dr. Mukhlis M. Hanafi selaku narasumber kedua. Yang saya hormati Bapak Farid F. Sainong PhD selaku narasumber ketiga, dan yang saya hormati Bapak Dr. Kandidat Dr. Syahrullah Iskandar MA. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Usuluddin Kudus, Bapak Dr. Haji Masurkin MPD, serta seluruh teman-teman dari Fakultas Usuluddin yang telah dengan cerdas bisa menghandle dan melaksanakan kegiatan seminar virtual ini. Dan saya yakin ini sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat untuk kita semuanya, terutama teman-teman yang memiliki kajian di bidang tafsir. Bapak-bapak narasumber serta terutama para yang peserta seminar, mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Pagi hari ini saya mewakili Pak Rektor karena beliau Pak Rektor pada jam sekarang ini juga sedang mengikuti pertemuan virtual dengan Bapak Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karenanya beliau mewakilkan kepada kami untuk sekedar membuka acara ini dan memberikan sepatah dua patah kata. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, saya kira tema seminar ini dan ide seminar ini sungguh sangat menarik. Menarik tidak hanya ini up to date, tetapi bila kita kontekskan dengan visi IAIN Kudus, yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang pengembangan ilmu Islam terapan. Kata terapan dalam konteks wahyu sesungguhnya adalah masih ada jarak. Dalam bahasa Pak Profesor Quraish sering yang sangat populer itu adalah bagaimana Al-Quran itu bisa membumi. Jadi tugas para intelektual seperti kita ini bahwa bagaimana membumikan Al-Quran itu, yaitu bagaimana agar Al-Quran itu menjadi applicable dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kita. Saya kira ini cocok sekali di tengah masifnya, di tengah banyaknya atau di tengah mayoritas umat kita yang cenderung memahami agama, memahami Islam yang cenderung masih bersifat dogmatis. Peran dari para ilmuwan seperti kita dalam bidang Al-Quran dan tafsir ini sangat membantu menjembatani jurang tersebut. Karena apa? Ada wilayah, ada domain yang memang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat awam ketika berbicara umpamanya memahami teks atau nas Al-Quran. Oleh karena itu, perlu ada pihak yang membantu. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang mampu menafsirkan teks Al-Quran itu sehingga teks Al-Quran itu menjadi sesuatu yang memang applicable, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Umpamanya, IAIN Kudus dengan visi ilmu Islam terapannya, antara lain adalah bertujuan untuk bagaimana IAIN Kudus sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam mampu menerjemahkan,
membreakdown yang dimulai dari memahami teks nas Al-Quran, kemudian mencari ide dasarnya, menjadi konsep dasarnya, sehingga bisa diturunkan dalam bentuk norma-norma atau dalam bahasa yang sering kita pakai itu menjadi sesuatu yang bisa dipedomani oleh orang-orang dalam kehidupan sehari-hari. Tentu rentang waktu ribuan tahun dalam konteks pada saat wahyu Al-Quran diturunkan dengan keadaan sekarang, tentu keadaannya sangat jauh berbeda. Oleh karena itu, di tengah sebagian masyarakat kita yang mencoba memahami Al-Quran dengan tekstual, seringkali berhadapan dengan realitas. Realitas yang dihadapi ini kemudian tidak jarang menimbulkan gesekan, benturan, karena dianggap ajaran-ajaran agama itu tidak sesuai dengan konteks sekarang ini. Kehidupan 1400 tahun yang lalu itu tentu jauh berbeda. Kalau kita memahami secara teks, ya, secara teks bagaimana tertuang dalam nas maupun sunnah Rasul, kalau tidak dibantu oleh para mufassir itu dalam rangka untuk membantu memahamkan sehingga ajaran Islam itu menjadi lebih applicable, lebih menjadi bisa diterapkan dalam konteks kekinian. Ini sesuai dengan spirit dan semangat bahwa ajaran Islam itu tidak akan pernah ketinggalan zaman. Tentu kalimat ini menjadi sulit untuk bisa dijelaskan, manakala orang-orang yang memahami teks nas Al-Quran itu tidak dilengkapi dengan kemampuan dan pengetahuan lain untuk mendukung agar apa yang seharusnya diterapkan itu bersumber dari Al-Quran. Saya kira kita dalam konteks sekarang ini bisa belajar dari kenyataan orang-orang yang mencoba menafsirkan teks Al-Quran, nas Al-Quran sesuai dengan target-target tertentu, target misi-misi tertentu yang tidak jarang itu penafsirannya itu menjadi tidak proporsional atau bahkan bertentangan dengan spirit Islam itu sendiri. Ya, Islam yang penuh dengan kedamaian, tapi faktanya dibawa oleh orang-orang yang mengaku dan mengatasnamakan Islam, tapi justru bertentangan dengan prinsip Islam yang damai dan rahmatan lil alamin. Sekali lagi, atas nama pimpinan IAIN Kudus, saya mewakili Pak Rektor sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan kami mengucapkan terima kasih pada para pihak, terutama pada narasumber yang telah berkenan untuk meluangkan waktu untuk memberikan sharing ilmu, dan itu saya yakin sangat bermanfaat, setidaknya dalam hal mampu menginspirasi dosen-dosen kita dan mahasiswa-mahasiswa kita untuk lebih bisa meningkatkan kompetensinya, terutama dalam bidang pemahaman Al-Quran, yaitu dalam konteks kita mengkaji masalah tafsir Al-Quran. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Atas nama Pak Rektor, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan pembacaan umul kitab. Alaniya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau tadi sudah menunggu karena gangguan teknis. Kami sudah standby dari jam 8 tadi sesungguhnya, tapi ternyata ini ada sinyalnya kurang bagus dan akhirnya ini tadinya mau pakai laptop, akhirnya kita pakai HP. Alhamdulillah sudah bisa berjalan. Selamat mengikuti seminar, selamat tolabul ini. Semoga apa yang diperoleh nanti betul-betul menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita semua.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Sufaat MPD selaku Wakil Rektor 1 IAIN Kudus. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Muklis M. Hanafi MA selaku Direktur dari Pusat Studi Al-Quran Jakarta untuk memberikan sambutannya. Kami persilakan kepada Bapak Muklis Hanafi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Pak Dr. Sufaat MPD, Bapak Dekan beserta jajarannya, serta adik-adik sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu walau dalam jarak yang berjauhan dalam satu majelis yang insya Allah karena yang akan kita kaji bersama adalah Al-Quran. Mudah-mudahan majelis kita adalah majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Walaupun jarak berjauhan, tetapi Al-Quran pula yang menyatukan. Mudah-mudahan keberkahannya terlimpah kepada kita semua. Amin. Amin. Atas nama Pusat Studi Al-Quran, saya menyampaikan salam hormat dari Profesor Dr. Quraish Shihab, pendiri Pusat Studi Al-Quran. Dan juga atas nama Pusat Studi Al-Quran kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh IAIN Kudus dengan bekerja sama bersama Pusat Studi Al-Quran untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi para mahasiswa khususnya yang ada di program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Dan kegiatan ini adalah kegiatan yang pertama kami lakukan secara virtual, yang kita sebut dengan daurah virtual. Biasanya kami di kampus Pusat Studi Al-Quran ada beberapa kegiatan, ada yang terkait dengan pendidikan kader mufassir, ada program pasca tahfiz bait Al-Quran, ada program-program PPL yang biasa kita kerjasamakan dengan prodi-prodi ilmu Al-Quran dan tafsir dari berbagai perguruan tinggi keagamaan Islam. Biasanya kami lakukan di kampus kami secara langsung, namun baru kali ini kami memulai daurah virtual melalui Zoom ini. Tetapi saya kira ini tidak mengurangi kemeriahan dan kekhidmatan serta kemanfaatan dari daurah tersebut ya. Kita tidak menduga bahwa ternyata pandemi ini cepat sekali melipat waktu dan jarak. Ya, saya dari kantor, Pak Wakil Rektor juga dari tempat yang berbeda, luar biasa waktu dan jarak kita dilipat oleh pandemi COVID ini, dan tentu saja kita harus bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang bersifat produktif ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi kemanfaatan dari daurah yang insya Allah akan kita langsungkan selama 2 hari ini. Amin. Pusat Studi Al-Quran sesuai dengan misi yang digariskan oleh para pendiri, terutama Profesor Dr. Quraish Shihab, seperti disinggung oleh Pak Wakil Rektor tadi, adalah berupaya untuk membumikan Al-Quran di tengah masyarakat yang pluralistik ini. Tentu tantangannya tidak kecil, hambatannya juga tidak sederhana, dan kita melakukan itu melalui proses-proses yang tentu saja terinspirasi dari ajaran Al-Quran itu sendiri, terutama melalui konsep apa yang diperkenalkan Al-Quran dengan ta'lim, tazkiyah, lalu kemudian dengan tilawah. Saya kira apa yang disebutkan Al-Quran dalam Quran surah Al-Jumu'ah ini menginspirasi kita bahwa dalam berinteraksi dan proses membumikan Al-Quran itu tidak cukup hanya dengan
membudayakan tradisi membaca, menghafal, dan mendengarkan Al-Quran, tetapi juga harus kita ikuti dengan upaya pemahaman, penafsiran, serta pengamalan dan mendakwahkan Al-Quran itu sendiri. Ini adalah 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Kami sering menyebutnya sebagai trilogi interaksi. Bahwa Al-Quran itu tidak cukup hanya dibaca, dihafalkan, atau sering didengarkan. Memang ia akan mendatangkan keberkahan. Tetapi Al-Quran akan lebih berdaya guna sebagai sebuah hidayah kalau dia itu difahami dan ditafsirkan dengan baik, sekaligus juga kita amalkan dan dakwahkan bersama-sama. Nah, tentu saja yang menjadi konsen pusat studi Al-Quran adalah bagaimana kita membekali para kader-kader kita ini dengan pemahaman Al-Quran yang baik dan benar. Maka dalam setiap pola pembinaan dan daurah serta pendidikan yang kita lakukan, kita selalu menitik beratkan pada 3 hal. Yang pertama adalah at-takwin al-khuluqi, membentuk integritas. Ya. Seorang mufassir itu kalau kita lihat syurut man yatasadda li tafsiril Quran, para ulama selalu mengawalinya dengan integritas seorang mufassir dari segi akhlaknya, akidahnya, amaliyahnya, dan lain sebagainya. Tentu kalau secara virtual ini sulit kita lakukan, biasanya kami lakukan itu di asrama yang kami miliki di Pondok Cabe itu ya. Kemudian yang kedua adalah at-ta'hil al-ilmi. Kita membekali peserta didik kita dengan kompetensi keilmuan. Jadi kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan syarat menafsirkan Al-Quran, ada sejumlah perangkat keilmuan yang harus dikuasai oleh seseorang yang akan menafsirkan Al-Quran. Bukan saja misalnya As-Suyuti. Tambahkan saja dengan apa yang disebutkan oleh Muhammad Abduh atau Rashid Ridho, bahwa seorang mufassir di era modern ini harus mengetahui apa yang disebut dengan ilmu sosiologi, sejarah, psikologi, bahkan dan lain sebagainya. At-ta'hil al-ilmi. Kemudian yang ketiga adalah at-tadrib al-amali. Menafsirkan itu adalah sebuah keterampilan. Oleh karena itu perlu pelatihan, perlu pembiasaan. At-tadrib al-amali ini biasa kami lakukan kalau di tempat kami itu dengan cara 3 hal juga. Jadi kami buat ini serba 3, Pak. Serba 3. Mulai dari konsep trilogi interaksinya, lalu kemudian 3 untuk membekali seseorang menapak jalan menuju penafsiran Al-Quran yang tadi saya sebutkan at-takwin al-khuluqi, at-ta'hil al-ilmi, lalu yang ketiga at-tadrib al-amali. Dalam at-tadrib al-amali ini kita juga membiasakan, melatih para peserta didik kita itu dengan 3 hal ya. Yang pertama adalah dengan berlatih menyampaikan penafsiran Al-Quran. Ya. Berlatih menyampaikan. Kemudian yang kedua adalah berlatih untuk menulis. Ya, menulis karya-karya tafsir. Mulai dari yang sederhana sampai yang besar ya dalam bentuk buku. Kemudian yang ketiga adalah berlatih untuk menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan keal-Quranan. Persoalan-persoalan yang terkait dengan penafsiran. Ini kalau tidak kita latih juga bisa jadi yang ditanya A, jawabannya adalah B. Tentu 3 hal ini yang kita biasa lakukan dalam proses at-tadrib al-amali untuk membekali para peserta didik kita. Tentu saja apa yang kita lakukan ini hanyalah untuk melengkapi, menyempurnakan apa yang selama ini sudah dilakukan oleh IAIN Kudus ya di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya yakin ya para bapak dan ibu dosen sudah melakukan banyak hal membekali para peserta didik ini ya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan 2 hari ini kita akan lebih banyak menekankan pada sisi keterampilan menulisnya ya.
dengan sedikit nanti mungkin saya akan mengawali dengan pengantar yang bersifat metodologis atau pengantar yang bersifat teoritis, karena dalam perkembangannya tafsir maudhu'i ini juga terdapat begitu banyak varian dan juga model-modelnya ya. Ini nanti kita awali dengan pengantar metodologis yang bersifat teoritis, lalu kita akan lebih banyak berlatih, nanti akan ada feedback dari para narasumber. Tentu saja keaktifan dari para peserta ini adalah satu hal yang sangat menentukan untuk keberlangsungan kegiatan kita selama 2 hari ini. Sekali lagi atas nama Pusat Studi Al-Quran saya mengucapkan terima kasih ya, terutama kepada Pak Rektor, kepada Bapak Wakil Rektor, Pak Dekan dan juga Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mudah-mudahan kerjasama kita ini bukanlah yang pertama dan kita bisa lanjutkan dengan bentuk-bentuk kerjasama yang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Mukhlis M. Hanafi, MA, selaku Direktur dari Pusat Studi Al-Quran Jakarta. Kita berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa oleh Bapak Dr. Andes Kyai Haji. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Wa shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ya Allah ya qadiyal hajat ya ghafirad dzunubi wal khati'at ya dafi'as sayyi'at ya kafiyal muhimmat ikfina ma ahammana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hamdan wa majda. Allahumma inna nas'aluka bi jahi nabiyikal karim wa bi hurmatil qur'anil azim anta wassa'a alaina wa ala auladina wa ahbabina wa ashabina wa tullabina wa talibatina wa man awsana bid'a. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila at-tafsir. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma ammir al-sinatana bi dzikrika wa qulubana wa asrarana bi ta'atik. Allahumma sallimna wa iyyahum min afatid dunya wa adzabil akhirah wa bayyana wa fadihatima wa min virus COVID-19 bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sil Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Andes Kyai Haji Afif SAG. Alhamdulillah kita setelah melakukan bersama-sama acara pembukaan pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kehadirannya kepada Bapak Dr. Haji Supaat MPD selaku Wakil Rektor 1 IAIN Kudus, kepada Dr. Mukhlis M. Hanafi MA selaku Direktur PSK Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara hari ini. Setelah acara pembukaan hari ini atau pagi ini, kita akan langsung masuk ke sesi pertama kegiatan hari ini. Sebelum masuk ke sesi pertama kegiatan hari ini, marilah bersama-sama kita saksikan video atau cuplikan tayangan mengenai program Daurah Tafsir. Kami persilakan kepada Agus.
Ada suaranya Mas Agus ya? Ya, suaranya hilang. hilang, ada kendala. Ya. Oke, nanti kita bisa pasang lagi. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak-Bapak yang sudah hadir pada kegiatan pembukaan pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke sesi pertama kegiatan Daurah Tafsir atas kerjasama IAIN Kudus bersama Pusat Studi Al-Quran Jakarta. Kami persilakan kepada Pak Zayadi sebagai moderator pada kegiatan sesi pertama. Kami persilakan kepada Pak Zayadi. Terima kasih Pak Warek. Terima kasih. Monggo dilanjut kalau ada kegiatan lain. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tika atas waktu yang diberikan. Kita lanjutkan ke sesi pertama, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh jajaran pimpinan dari IAIN Kudus, Bapak Dr. Mukhlis M. Hanafi, Direktur, dan hari ini bertindak sebagai narasumber kita. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang kita sebut sebagai Daurah Tafsir virtual. Ini pengalaman pertama bagi PSK, dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa berlanjut untuk memberikan kemanfaatan bagi kampus-kampus IAT atau IKT lain di kampus-kampus yang lainnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW, untuk kita seluruh umatnya yang mengikutinya. Bapak dan Ibu serta peserta, saya mau update dulu berdasarkan pendaftaran yang kami terima. Sekarang sudah ada 81 yang mendaftar. Ini sama cara ini, sama cara dulu orang. Bagus di mute dulu itu, Pak Arek. Bagus, Pak Arek. Oke. Saya lanjutkan. Pengalaman kita di pelaksanaan Daurah Tafsir ini cukup lumayan panjang. Kita melaksanakan kegiatan Daurah Tafsir ini sejak tahun 2011 sampai hari ini tahun 2020, dan jumlah alumni yang sudah dihasilkan dari program ini ada sekitar 1.540 peserta, dan ini diikuti oleh mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir dari 23 perguruan tinggi negeri maupun swasta. Mitra kami ini ada sekitar 18 yang dari negeri dan sisanya dari swasta. Dan ini Kudus merupakan mitra kami pertama dengan media virtual. Sebelum saya persilakan Pak Mukhlis, saya ingin mengenalkan narasumber kita hari ini. Beliau adalah Direktur Pusat Studi Al-Quran, dan beliau juga Kepala Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, dosen di UIN Syarif Hidayatullah, dan di beberapa perguruan tinggi swasta lainnya. Dan kalau dari pendidikan, beliau menyelesaikan doktoralnya di Al-Azhar Kairo di bidang studi Al-Quran. Itu sedikit perkenalan dari narasumber kita. Tanpa berpanjang kalam, saya persilahkan Dr. Mukhlis untuk memaparkan materi kita terkait dengan metodologi tafsir Maudhu'i. Pak Agus, dipersilahkan untuk menyiapkan tayangannya. Kepada Pak Mukhlis, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd.
Bapak, Ibu, para dosen, adik-adik sekalian, teman-teman dari Pusat Studi Al-Quran. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat memulai kegiatan daurah virtual. Ini adalah pengalaman kita pertama melakukan daurah secara virtual. Mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal ya, kita harapkan. Pertama, seperti saya sampaikan tadi, bahwa dalam kesempatan ini saya ingin memberikan pengantar sedikit ya tentang tafsir Al-Quran tematik atau tafsir maudhu'i. Tentu saja Bapak Ibu para dosen sudah menyampaikan banyak hal ya terkait dengan tafsir tematik ini. Bahkan mungkin adik-adik para mahasiswa-mahasiswi ini juga sudah melakukan praktik menulis ya, baik itu dalam bentuk makalah dan lain sebagainya. Saya hanya ingin menyegarkan kembali ingatan kita tentang metode tafsir yang satu ini. Saya kira nanti paparan saya juga standar saja, tapi saya akan lengkapi dengan pengalaman yang selama ini saya rasakan, terutama selama beberapa tahun saya memimpin tim Kementerian Agama yang ditugaskan untuk menyusun bahan bacaan tafsir dengan pendekatan tafsir maudhu'i. Ya. Tahun 2007 sampai 2011, selama 5 tahun, kita sudah menyelesaikan 26 judul buku tafsir tematik ya. Dan sekarang ini sudah beredar di pasaran. Ini adalah ujian saya yang pertama sejak saya menyelesaikan studi di Kairo tahun 2006. Saya kembali ke Indonesia bulan Mei. Kemudian bulan Desember saya diundang oleh Kementerian Agama untuk menyampaikan paparan tentang tafsir maudhu'i. Dan bulan Maret, bulan April tahun 2007, saya didaulat oleh Profesor Dr. Atta Muzhar, saat itu sebagai Kepala Badan Litbang, beliau adalah guru besar UIN Jakarta, untuk memimpin tim tafsir tematik ini. Anggota-anggotanya itu adalah para guru besar, profesor dari berbagai kampus. Sementara saya adalah newcomer, ya, pendatang baru, dan baru selesai studi gitu ya. Dan alhamdulillah dalam 5 tahun kita bisa menghasilkan 26 judul buku ya. Kemudian pada saat yang bersamaan tahun 2009 sampai 2016 ada model tafsir tematik lain yang kita susun. Bekerja sama antara Kementerian Agama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Karena kolaborasi antara dua lembaga, saya waktu itu juga ditunjuk sebagai wakil ketua tim penyusunan tafsir ini. Kalau ketuanya itu langsung dari LIPI, saat itu langsung dipegang oleh Deputi Kebumian yang ada di LIPI sebagai ketua tim, dan saya dari unsur yang mewakili ilmu Al-Quran dan tafsir ditunjuk sebagai wakil ketua tim. Itu berjalan sampai tahun 2016. 19 judul buku sudah kita hasilkan. Tafsir ilmi, tetapi disusun dengan pendekatan maudhu'i. Ini juga salah satu varian tafsir maudhu'i, yaitu tafsir ilmi. Karena maudhu'i itu hanya pendekatan. Ilmi itu lebih kepada coraknya, ittijahnya. Sudah 19 judul buku kita hasilkan, dan sekarang sebenarnya hari ini, detik ini juga, di sebelah ruangan saya ini sedang berlangsung penyusunan bahan bacaan tafsir ilmi yang juga dilakukan dengan pendekatan maudhu'i, tapi model yang berbeda. Jadi kalau tafsir ilmi yang pertama tadi yang saya sebut itu pendekatannya maudhu'i, tapi maudhu'i mutlak. Jadi saya menyebutnya itu dengan tafsir ilmi maudhu'i mutlak. Yang ini kita buat tafsir ilmi maudhu'i muqayyad. Apa bedanya?
Ini saya aja yang bikin ngarang-ngarang saja istilahnya ini ya. Bapak Ibu dosen mungkin agak aneh gitu ya. Istilah apa lagi ini ya. Memang istilah kan tergantung siapa yang menciptakan gitu ya. Tergantung bagaimana kita mendefinisikannya. Saya mendefinisikan tafsir ilmi maudhu'i mutlak itu karena buku itu kita susun secara tematik. Ada tema tentang kejiwaan, ada tema tentang hewan, ada tema tentang tumbuh-tumbuhan, ada tema tentang kiamat, ada dan lain sebagainya. Ada tema yang kita pilih. Ada tema yang kita tetapkan. Kemudian dengan saya sebut mutlak karena berangkat dari tema itu para anggota tim, para pakar itu menyusun sistematika tema atau subtemanya. Nah, subtema itu diuraikan saja secara bebas sambil beberapa nanti mereka mengutip ayat-ayat Al-Quran yang relevan. Teori-teori ilmu pengetahuan yang relevan dengan penafsiran ayat tersebut. Itu yang kita lakukan pada generasi yang pertama. Yang sekarang ini yang saya sebut dengan tafsir ilmi maudhu'i muqayyad, itu karena saya sebut muqayyad karena tafsir itu kita susun juga dengan pendekatan tematik. Kita tentukan judulnya. Sekarang ini kita sedang membahas tentang langit ya, tentang jagat raya. Tentang langit. Ada sejumlah ayat yang kita pilih, ya kata-kata kunci tentang langit yang ada di dalam Al-Quran. Setelah itu kita susun tidak seperti yang pertama tadi. Jadi ayat-ayat itu kita kelompokkan ke dalam beberapa subtema. Misalnya kehancuran langit. Kehancuran langit itu kita lihat ada ayat-ayat utama. Misalnya idzas sama'un syaqqat. Lalu kemudian di antara benda-benda langit itu ada matahari. Idzas syamsu kuwirat. Idzas sama'un fatarat. Dan seterusnya. Itu ayat kunci yang kita kumpulkan pada kehancuran langit. Subtema kehancuran langit. Nah, ayat-ayat itu kita tafsirkan dengan sistematika yang berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau pertama itu mutlak, bebas saja kita mengalir. Kalau ini kita batasi, ada pagar-pagarnya. Itu diawali dengan ayat, terjemahan, lalu kosakata. Kalau idzas syamsu kuwirat, kuwirat itu apa? Wa idzan nujumun kadarat, in kadarat apa? Ada makna kosakata. Lalu kemudian yang selanjutnya ada waktu dan tempat turunnya. Kemudian selanjutnya ada munasabah, korelasi ayat itu. Surah tersebut dengan yang lainnya dan seterusnya. Lalu pandangan ahli tafsir. Tafsir-tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, bagaimana bercerita tentang ayat tersebut. Lalu ada lagi pandangan para saintis, para ilmuwan. Baru terakhir, apa pelajaran yang bisa kita petik dari penjelasan tadi. Nah, ini dalam karya baru yang sekarang ini sedang kita susun ya. Itu contohnya ya. Nah, dari pengalaman itu, maka dalam kesempatan ini saya nanti akan berbagi ya beberapa dengan adik-adik sekalian. Saya pun dulu pada mulanya ketika awal kali ditugasi untuk memimpin tim tafsir tematik ini, itu juga belum terbiasa menulis. Saya baru pulang dari Kairo. Disertasi saya dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian karya tulis dalam bahasa Indonesia saya juga belum banyak melakukan ya. Dan itu kemudian menjadi tantangan dan ternyata bisa. Nah, adik-adik sekalian sekarang ini juga kan baru mulai ya. Mudah-mudahan nanti dengan membiasakan diri itu nanti akan terbiasa dan adik-adik sekalian punya karya-karya di bidang tafsir ini ya. Baiklah, lanjut Mas Agus ya. Saya ingin berjalan cepat pada slide-slide awal. Lanjut saja. Ini sekedar untuk mengingatkan bahwa salah satu penyebab ketertinggalan umat Islam ini adalah karena kita meninggalkan Al-Quran ya. Dan problem kita itu adalah ada kesenjangan, gap antara nilai-nilai luhur yang ada di dalam Islam dengan perilaku dan sikap umat Islam ya.
Kita tahu konsep kebersihan, konsep menghargai waktu. Kita tahu itu dalam Al-Quran konsepnya seperti apa, dalam hadis seperti apa. Tetapi dalam kenyataannya, realitasnya, kita jauh dari nilai-nilai tersebut ya. Lanjut Mas Agus. Ini hanya sekedar pengantar saja, bahwa betapa pentingnya kita memahami Al-Quran secara baik dan benar ya. Jadi kita selama ini keberagamaan kita ya hanya di level semarak ritual ya. Jadi persoalan kita ini karena orang Islamnya banyak tapi Islamnya itu tidak terlihat ya. Kalau kata Al-Imam Muhammad Abdu, al-Islam mahjubun bil muslimin. Jadi nilai-nilai Islam yang luhur itu tertutupi oleh ulah sebagian kaum muslimin. Yang amaliyahnya, perilakunya itu tidak mencerminkan ajaran-ajaran Islam. Lanjut, Mas Agus. Nah, oleh karena itu, kita, tadi saya sudah menjelaskan ya, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran secara baik dan benar, melalui apa yang kita sebut dengan trilogi interaksi ini. Tadi saya sudah sebutkan di sambutan di awal, bahwa Al-Quran itu tidak cukup hanya kita baca, hafal, dengarkan ya. Al-Quran itu harus kita fahami, harus kita tafsirkan. Bahkan Al-Quran itu juga harus kita amalkan, kita dakwahkan. Ini harus seimbang ya, harus seimbang. Yang ada di tengah masyarakat kita ini kan belum berimbang ini. Lihat, kalau dari 3 ini, mana yang paling ramai itu? Itu yang pertama dan ketiga. Coba yang pertama itu, sekarang metode membaca Al-Quran luar biasa ya. Dari Kudus itu ada metode Yambu'ah. Dari Semarang itu ada metode Qiraati. Dari Jogja ada metode apa lagi? Metode Iqra dan seterusnya. Banyak sekali. Metode menghafal Quran juga sudah banyak. Mau hafal 30 hari, mau hafal 40 hari, ada itu. Walaupun hasilnya kayak apa kita nggak tahu ya. Tapi banyak sekali tawaran-tawaran, metode membaca, menghafal, bahkan mendengarkan majelis-majelis semaan Al-Quran itu kalau di Jawa kan tidak pernah sepi itu ya. Apalagi dulu itu. Zaman-zaman saya masih mondok itu awal tahun 90-an. Mungkin adik-adik banyak yang belum lahir ya. Itu semaan Al-Quran itu di Keraton Yogyakarta. Itu dihadiri bisa 5.000, 8.000 orang itu. Dari pagi sampai malam. Ya, luar biasa kalau kita lihat giroh orang terhadap Al-Quran ini. Kemudian sekarang ini juga kalau kita lihat nomor 3 itu. Orang berlomba-lomba untuk mengamalkan Al-Quran. Apalagi di perkotaan itu. Luar biasa kalau kita lihat media sosial ya. Itu banyak yang hijrah sudah itu. Semangat sekali ingin mendakwahkan Al-Quran. Ya, tetapi tidak diimbangi dengan pemahaman yang baik. Akhirnya apa? Yang lahir adalah sikap ekstrim, radikal. Itu orang-orang yang sangat ikhlas sekali mau menegakkan negara Islam itu. Tapi tidak didukung dengan pemahaman terhadap ajaran Islam yang baik dan benar. Oleh karena itu penting sekali ini ya, adik-adik yang ada di prodi IKT atau IAT untuk menjadi garda terdepan, memberikan pemahaman kepada masyarakat ya. Lanjut, Mas Agus. Lanjut saja terus ya. Nah, sekarang bagaimana memahami dan menafsirkan Al-Quran itu? Kita lihat. Pada awal abad ke-20, itu Al-Imam Muhammad Abdu, seorang ulama Al-Azhar, dan salah seorang tokoh reformis dunia Islam, itu memperkenalkan gagasan pembaharuan. Ya. Perlu pemahaman baru dalam kehidupan beragama kita ini. Dan itu harus berangkat dari Al-Quran. Maka dia yang sangat menguasai turas. Ya. Lanjutannya itu ada yang terpotong Mas Agus itu ya. Dia yang sangat menguasai turas itu melakukan kritik. Bahwa ini kitab-kitab tafsir ini kok isinya banyak perdebatan tentang ilmu nahwu, perdebatan teologi dan lain sebagainya. Dia bilang, ini bukan tafsir. Hadza la yanbaghi an yusamma tafsiran. Ini tidak layak, tidak pantas untuk disebut tafsir ya. Ini hanya bentuk latihan.
berbagai disiplin keilmuan seperti nahwu, balaghah, dan lain sebagainya. Ya. Dia bilang begitu, karya-karya tafsir klasik itu. Lanjut. Nah, kata Muhammad Abduh, kita nanti di hari kiamat itu kan tidak ditanyakan bagaimana ayat ini menurut At-Tabari, bagaimana Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini kedudukan i'rabnya kayak apa, mana mubtada'nya, mana khobarnya, zalikal kitabu la raiba fi. Tidak ditanyakan itu. Yang akan dimintakan pertanggungjawaban kepada kita adalah sejauh mana kitab suci Al-Quran ini menjadi petunjuk, menjadi pembimbing kita dalam kehidupan. Jadi yang dibutuhkan oleh umat ini adalah pemahaman kitab suci sebagai sebuah hidayah yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Lanjut, Mas Agus. Baik, maka beliau memperkenalkan 3 model tafsir Al-Quran. Yang pertama itu yang dikenal dengan tafsir sosial kemasyarakatannya. Tema-tema tentang peradaban, problematika politik, ya, perubahan sosial, itu banyak disampaikan dalam kajian-kajian tentang tafsir. Kemudian beliau sendiri yang memulai bahwa kajian Al-Quran itu harus dimulai dengan pendekatan bayani, pendekatan balaghi, pendekatan kesusastraan. Itu mulai berkembang pada awal abad ke-20. Lalu Muhammad Abduh juga memperkenalkan, walaupun sebelumnya itu sudah banyak diperkenalkan oleh para ulama kita terkait dengan apa yang disebut dengan tafsir ilmi. Ya, bahkan beliau sendiri cukup berani misalnya ketika menafsirkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Itu bukan burung ababil, tapi tayr itu adalah sesuatu yang terbang dan dia itu membawa kuman, membawa bakteri, membawa virus yang kemudian ditimpahkan kepada pasukan Abraha. Konon menurut Muhammad Abduh itu bukan batu-batu dari langit, itu adalah virus, bakteri, kuman, ya, yang kemudian jenisnya itu cacar katanya, sehingga mereka yang kena itu tubuhnya itu pada rontok, ya, daging-dagingnya itu tafsiran Muhammad Abduh, ya, dari segi saintifik yang cukup berani. Nah, lanjut. Nah, Al-Quran ini kan disebutkan dalam satu riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud, ya, dikatakan Al-Quran itu adalah ma'dubatullah. Al-Quran itu hidangan, jamuan Allah Subhanahu wa taala. Fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Maka pelajari hidangan itu semampu kalian. Dalam riwayat lain Ibnul Mubarak menyebutkan inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Al-Qur'an ini adalah hidangan atau jamuan Allah. Jadi kalau diundang untuk menghadiri jamuan atau hidangan, itu insya Allah kenyang sudah itu. Amin, aman sudah itu. Ya. Kata kuncinya adalah hidangan, jamuan. Maka seorang mufassir yang menghadirkan pemahaman Al-Quran, itu cara kerjanya adalah cara kerja orang yang menghidangkan jamuan. Bagaimana caranya itu? Nah, lanjut Mas Agus. Ada yang menggunakan pendekatan tafsir tahlili. Nah, ini sudah diajarkanlah di kampus ini, ya. Bagaimana seorang mufassir menguraikan sebuah ayat dari berbagai aspeknya. Qiraatnya, sabab nuzulnya, nahwunya, dan semua disodorkan. Maka karya-karya tafsir klasik itu kan tebal-tebal sekali itu, ya. Itu diurut dari awal surah sampai surah An-Nas. Ya, 6.236 ayat. Diuraikan, dirinci, dipreteli, dihidangkan semuanya. Karya-karya tafsirnya menjadi tebal-tebal sekali.
Nah, kalau kita analogikan dengan orang yang menghadirkan jamuan atau makanan, itu seperti ini kira-kira. Prasmanan. Semua dihidangkan. Lihat launya ada berapa itu ya. Ada udang, ada ikan, ada sayur, ada lalap. Sambalnya pun bisa bermacam-macam. Ada kalau mendapat hidangan semacam ini, apa mungkin mau dimakan semua itu? Tidak mungkin kan. Pasti akan memilih-milih ya. Dipilih-pilih dulu, dilihat-lihat dulu, dicicipi, dan seterusnya. Tentu pada akhirnya yang diambil hanya yang sesuai selera. Tidak semuanya. Dari yang tersedia itu, nah karya-karya tafsir klasik juga begitu. Ya, tafsir Al-Kabir, karya Ar-Razi, itu kan tebal sekali. Ada yang pernah menghatamkan baca kitab tafsir Ar-Razi dari awal sampai akhir. Semuanya dimakan, semuanya dilahap. Tidak ada. Karena besar sekali. Ya. Tuh. Kalau Anda punya cukup waktu, menarik itu membaca kitab yang semacam itu. Menarik untuk menikmati hidangan semacam ini. Kalau Anda punya waktu seharian, santai-santai saja dulu lihat-lihat, cicipin satu-satu gitu ya. Itu kalau punya waktu. Nah, kalau tidak punya waktu dan Anda ingin cepat-cepat, maka ada alternatif lain. Lanjut Mas Agus. Kira-kira beginilah. Ini yang paling simpel kan ya. Tafsir tematik itu kira-kira kayak gini perumpamaannya ya. Tafsir tematik itu adalah menghadirkan jamuan Tuhan, hidangan tadi itu dalam bentuk yang sudah sesuai keinginannya. Ya, jadi ini cocok bagi orang-orang zaman sekarang ini yang nggak betah berlama-lama, itu pengennya yang instan ya. Kalau orang dulu itu masih telaten itu bikin kopi susu itu cari gula dulu, cari kopinya, cari susunya, masak air. Kalau sekarang kan tinggal 3 in 1, tinggal sobek sudah satu paket. Ya, senang yang fast food. Manusia modern begitu. Oleh karena itu tafsir Al-Quran tematik ini bisa menjadi alternatif bagi manusia modern yang pertama umumnya itu ingin cepat-cepat, ingin yang instan ya, tidak sabaran. Waktunya juga berjalan begitu cepat, ingin melakukan ini, ingin melakukan itu. Sehingga kalau saya ingin misalnya tahu bagaimana konsep peran dan kedudukan perempuan dalam Al-Quran. Saya cari dalam tafsir Al-Kabir, tafsir Ar-Razi, tafsir Ibnu Katsir. Pening saya, bukan jilidnya mana. Dia ada di jilid berapa pembahasannya. Sulit kita mencarinya. Tapi kalau dihidangkan model semacam ini dengan pendekatan tafsir tematik. Misalnya ini ada kotak isinya apa ini? Nasi apa ini? Minimalis sekali ini ya. Ada soto kudus misalnya. Lalu kemudian ada nasi padang, ada nasi uduk, ya. Itu kan enak. Anda punya selera soto kudus misalnya, ambil saja sudah paket nasi soto kudus. Anda senang nasi padang, ambil paket nasi padang. Anda senang nasi uduk, ambil paket kotak nasi uduk. Langsung Anda bisa nikmati. Maka dalam tafsir Al-Quran tematik, itu nanti ada tema-tema yang disuguhkan. Apa contohnya? Misalnya kita dari 26 judul buku tafsir tematik yang disusun Kementerian Agama itu ada tema tentang informasi dan komunikasi dalam perspektif Al-Quran. Itu ayat-ayat tentang itu sudah dihimpun, sudah dianalisis, sudah dikaji, sudah ditafsirkan. Anda kalau mau bahasan tentang informasi dan komunikasi, ambil buku itu. Ada buku tentang peran dan kedudukan perempuan dalam Al-Quran. Mau tahu tentang perempuan, ambil buku itu. Tidak usah ambil buku yang lain. Sudah langsung. Ya, itu kelebihan dari tafsir tematik. Tentu ada kekurangannya juga ya. Kekurangannya ya tafsir tematik ini kan tergantung kalau catering itu kan tergantung budgetnya ya. Ada yang budgetnya 50.000, ada yang budgetnya 70.000. Tentu isinya banyak di dalam itu. Ada daging, ada telur, ada sayur, ada macam-macam ya, ada ikan. Tapi kalau budgetnya cuma 10.000, ya nasi bungkus,
Ya, cuma nasi, sayur sama telur atau bakwan gitu ya. Jadi tergantung budgetnya. Adik-adik sekalian juga sudah bisa memulai sekarang ini dengan bekal yang dimiliki. Hanya nanti hasilnya akan menjadi nasi yang minimalis ataukah yang maksimal, itu tentu sejauh mana kesungguhan adik-adik sekalian dalam menghimpun bahan-bahan atau materi-materi tafsir tersebut ya. Lanjut Mas Agus. Nah, ini lanjut. Ya, tentu sudah banyak karya-karya terkait dengan tafsir tematik ya. Ini salah satu contohnya ya. Ini yang disusun oleh tim ya. Tim yang tadi saya ceritakan itu dari tahun 2007 sampai 2011 ya. Ada yang disusun perorangan oleh Pak Dawa Maraharjo ya. Kemudian ada yang dalam bentuk tesis disertasi itu ada ya. Dan seterusnya ya. Nah, pola pendekatan dalam tafsir tematik ini kebanyakan baru berangkat dari tema-tema. Belum ada tafsir tematik yang disusun berdasarkan surah-surah Al-Quran. Nah, ini nanti saya akan jelaskan perbedaannya ya. Ini contoh tafsir ilmi yang sudah kita buat. Ya. Ini juga pendekatannya maudhu'i. Lihat, ada tema-tema tentang penciptaan manusia gitu ya, dan seterusnya. Lanjut. Apa dan mengapa tafsir tematik? Lanjut, Mas Agus. Ya, ini adalah tafsir alternatif yang tadi saya jelaskan ya, paling sesuai lah dengan kebutuhan umat saat ini. Manusia modern ini ingin yang serba instan ya. Kemudian dinilai paling objektif ya, karena prinsip dalam tafsir tematik itu adalah mempersilahkan Al-Quran berbicara sendiri menyangkut berbagai persoalan. Ada satu ungkapan dari Al-Imam Ali, istantiq Al-Quran, zalikal kitab fastantiqu. Al-Quran ini ajak dia bicara. Ajak dia bicara. Kemudian yang ketiga, mengapa tafsir tematik ini menjadi pilihan? Karena cukup komprehensif ya, tidak parsial. Salah satu kekeliruan orang dalam memahami Al-Quran adalah ketika dia memahami secara parsial. Contoh. Itu mereka yang ekstrim, radikal, terlibat dalam aktivitas terorisme, itu kan mendapati ayat misalnya وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Itu yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Kalau sudah kafir halal darahnya. Jadi siapapun, mau orangnya, mau negaranya, kalau dia tidak menerapkan hukum Allah kafir. Halal darahnya, wajib diperangi. Itulah yang mereka fahami. Sehingga kemudian berperang melawan negara. Ya, dan lain sebagainya. Lanjut, Mas Agus. Ya. Nah, tafsir tematik sebagai manhaj. Tadi saya katakan zalikal kitab fastantiquh. Ajak Al-Qur'an itu berbicara. Bagaimana caranya? Dari mana Anda berangkat? Ya. Ada dua pendekatan ya. Memang prinsipnya tafsir tematik itu harus komprehensif ya. Ada syumulun nadhrah. Ada pandangan yang syamil, yang komprehensif. Caranya bagaimana? Anda bisa berangkat minan nas ilal waqi'. Jadi berangkat dari teks ya, Al-Qur'an, dari konsep Al-Qur'an itu sendiri, Anda jelaskan untuk membentuk realitas. Contohnya, ini sederhana, minan nas ilal waqi' ini Anda bisa misalnya mengambil tema-tema yang ada di dalam Al-Qur'an melalui kata-kata kunci yang ada di dalam Al-Qur'an, misalnya kata kunci keadilan, al-adl, al-qisd. Anda berangkat dari situ. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang keadilan. Lalu itu yang kemudian kita terapkan pada realitas.
Sebaliknya, ada tema-tema yang tidak ada di dalam Al-Quran. Karena kosakata Al-Quran itu kan sangat terbatas ya. Sementara tema-tema aktual itu banyak sekali. Contohnya sekarang misalnya kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19. Bagaimana tafsir pandemi menurut Al-Quran ini? Apa ada dalam Al-Quran itu tentang pandemi? Apa ada dalam Al-Quran tentang COVID? Tidak ada. Bagaimana cara memulainya? Anda pahami dulu karakteristik COVID itu kayak apa. Pandemi itu seperti apa. Lalu cari padanannya di dalam Al-Quran. Dalam penafsiran-penafsiran Al-Quran. Gitu. Itu kalau kita berangkat dari realitas. Maka prinsip yang kedua dalam tafsir tematik itu adalah kita harus bisa memadukan antara teks dengan konteks. Di sini berlaku apa yang disebut dengan tanzilul ayat alal waqi'. Bagaimana kita ini sebenarnya membumikan itu prinsipnya ini ya. Tanzilul ayat, kita menurunkan ayat itu untuk memberikan jawaban, untuk memberikan solusi bagi realitas kehidupan kita ini. Maka cara pembacaan seperti ini harus memperhatikan realitas kekinian dan kedisinian. Kita di Indonesia ini bisa jadi menghasilkan pembacaan terhadap Al-Quran berbeda dengan mereka yang ada di gurun Sahara sana. Karena realitas kekinian dan kedisinian ini sangat penting ya untuk kita perhatikan dalam mendialogkan atau dalam mengajak Al-Quran itu berbicara ya. Ini prinsip yang ada dalam tafsir tematik sebagai sebuah manhaj ya, sebagai sebuah manhaj. Lanjut. Nah, ini bentuk-bentuk tafsir tematik. Nanti silahkan pilih ya. Ada tafsir tematik yang terbatas. Terbatas. Modelnya, ini juga ada beberapa model ya. Yang pertama adalah yang nomor 1 ini. Anda bisa menelusuri kosakata dan derivasinya, mustaqotnya dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dianalisis, disimpulkan makna-makna yang terkandung di dalam. Contohnya, Anda berangkat dari kata ummah. Konsep ummah dalam Al-Quran. Ini di IAIN Kudus ada Ibu Dr. Ummah ya, Ummah Farida ya. Konsep ummah dalam Al-Quran. Tentu Anda harus menelusuri kata ummah dalam Al-Quran. Penggunaannya seperti apa. Bisa jadi katanya sama, tapi begitu dia berada di satu ayat, maknanya menjadi berbeda. Maka kata ummah dalam Al-Quran itu dia kurang dari 9 makna. Waddakara ba'da ummatin. Ummah itu apa? Kita kenalnya umat itu ya sekelompok orang ya, kelompok orang. Waddakara ba'da ummatin. Ini tidak bisa diartikan kelompok orang. Ummah di sini berarti waktu. Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu adalah ummah. Ibrahim itu satu orang. Ummah kelompok orang. Bagaimana kita menafsirkannya? Maka ummah di sini adalah qudwah, teladan, dan seterusnya. Telusuri makna-makna itu yang ada di dalam Al-Quran. Lalu kemudian uraikan konsep berangkat dari kosakata itu. Itu contoh yang pertama ya. Yang kedua, tafsir tematik terbatas ini juga bisa kita lihat misalnya gini. Itu kalau yang nomor 3, itu tafsir tematik mutlak ya. Itu bedanya dengan yang ketiga, tafsir tematik mutlak ini kita menghimpun ayat-ayat terkait dengan tema tertentu dari keseluruhan surah. Jadi tadi saya contohkan misalnya kata ummah, itu dari keseluruhan surah-surah Al-Quran kita telusuri. Umat itu seperti apa. Kemudian kita analisis secara mendalam dan kita simpulkan pandangan Al-Quran menyangkut tema tersebut. Ya. Kalau yang muqayyad itu Anda bisa ambil begini misalnya. Pendidikan anak misalnya. Bisa pendidikan anak dalam Al-Quran. Itu menjadi tafsir tematik mutlak.
Dari keseluruhan Al-Quran Anda gali. Tapi bisa juga Anda batasi pada apa? Pendidikan anak dalam surah Luqman. Misalnya, Anda hanya membahas yang ada di surah Luqman, bukan keseluruhan Al-Quran. Itu bisa begitu. Ya. Itu varian-varian tafsir tematik. Kemudian yang kedua, itu ada tafsir tematik per surah. Nah, ini yang belum banyak dilakukan di Indonesia. Tafsir tematik per surah ini berangkat dari sebuah konsep misalnya yang diajukan oleh Abdullah Diraz dalam kitab An-Naba'ul Azim. Dia mengatakan begini, setiap surah Al-Quran itu terdiri dari ada muqaddimah, ada batang tubuh, isi, lalu penutup. Polanya begitu. Lalu nanti judul surah itu mesti ada keterkaitannya dengan kandungan surah tersebut secara umum. Nah, kita yang harus mencari, dengan pola itu kita mencari keterkaitannya, hubungannya, munasabahnya, dan seterusnya. Nah, tafsir tematik per surah ini sudah dilakukan oleh Jami'ah Syarjah, Universitas Syarjah yang ada di Uni Emirat Arab. Itu sudah selesai mungkin sekitar 9 atau 10 jilid ya. Kemudian Mahmud Shaltut itu ada menulis Ilal Quranil Karim, bukunya kecil sekali cuman. Lalu Abdullah Syihatah itu menulis juga tafsir Al-Quran tematik per surah. Kemudian Syekh Muhammad Al-Ghazali Nahwa Tafsirin Mawdu'iyyin itu juga menafsirkan Al-Quran secara tematik per surah. Nah, kita di Indonesia belum terlalu populer ini ya. Saya sedang menulis itu belum selesai-selesai itu untuk 114 surah itu. Ya, itu beberapa varian tafsir tematik ya. Nah, yang banyak itu yang nomor 3 ini di kita ini. Ini sudah dilakukan ya, baik dalam bentuk tesis, disertasi maupun karya-karya lain ya. Lanjut. Ini bentuk-bentuk tafsir tematik ya. Memang ini dua pendekatan yang saya katakan tadi, minan nas ilal waqi, minal waqi ilal nas ya. Ini sebenarnya berbeda dengan konsep yang dikenalkan oleh Hasan Hanafi ya. Saya hanya pakai istilahnya saja. Ini saya pakai untuk pendekatan dalam kita menafsirkan Al-Quran secara tematik ya. Yang minal waqi ilal Quran ilal nas ini dia berangkat dari persoalan dan realitas yang terjadi di masyarakat. Kemudian mencari solusinya dari Al-Quran. Contoh seperti tafsir pandemi tadi itu. Tafsir pandemi itu seperti apa? Tidak ada dalam Al-Quran pandemi itu. Tidak ada tentang virus. Tetapi kita dengan menelusuri Al-Quran kita akan ketemu bahwa Al-Quran itu berbicara virus itu seperti apa. Kita lihat dulu bahwa Al-Quran itu mengakui ada eksistensi makhluk yang tidak terlihat. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Fala uqsimu bima tubsirun. Ini satu ini. Karena virus itu kan tidak nampak di mata ya, tidak terlihat. Al-Quran mengakui ada eksistensi makhluk yang tidak terlihat. Kemudian kita cari lagi dalam Al-Quran ada enggak? Secara eksplisit tidak ada. Tapi kemudian kalau kita merujuk kepada tafsir-tafsir ternyata ada kita ketemu. Misalnya para mufassir klasik ketika menafsirkan fa'arsalna alaihimut tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama. Azab yang diterima oleh Bani Israel ada berbicara tentang tufan. Dan dalam kitab-kitab tafsir itu yang disebut tufan salah satu maknanya itu adalah ta'un. Ta'un. Ta'un itu kan bersifat pandemik ya. Nah, dari situ lalu kemudian kita bisa ambil penjelasan para mufassir itu. Itu ternyata banyak ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh para ulama, ada sejumlah riwayat tentang ta'un. Nah, ini kan bisa kita angkat. Ya. Kita angkat. Lalu kemudian dampak dari virus tersebut terhadap kehidupan manusia. Membuat susah orang. Maka kita tarik kata kunci musibah.
kata kunci bala, kata kunci azab. Sebab ada yang menilai pandemi itu adalah azab. Tertarik, apakah betul? Di situ terus kemudian kita bisa bahas ya sesuai dengan subtema yang kita buat ya. Nah, ini dilakukan karena tentu saja ya persoalan yang dihadapi manusia itu kan terbatas ya. Jumlah teks Al-Qur'an terbatas. Persoalan kita tidak terbatas. Ya. Mengapa kita perlu melakukan pendekatan deduktif ini ya? Berangkat dari realitas, berangkat dari kasus-kasus, berangkat dari persoalan-persoalan yang tengah masyarakat, lalu kita bawa, kita mengadu, kita duduk bersimpuh di hadapan Al-Quran, kita ajak Al-Quran berbicara. Kami ada persoalan ini, bagaimana solusinya? Ini tafsir tematik bisa kita gunakan. Lanjut. Sebaliknya ada pendekatan, tadi ada yang sebelumnya itu induktif ya. Sebelumnya barangkali itu, ini yang induktif ya. Minal Qur'an ilal waqi'. Nah, jadi kita berangkat dari teks Al-Quran, dari konsep yang ada di dalam Al-Quran, dari istilah atau kosakata yang disebut dalam Al-Quran, untuk menjelaskan konsep-konsep Al-Quran itu. Lanjut, Mas Agus. Saya kira sudah bagian-bagian akhir ya, lanjut lagi. Nah, ini saya kira yang standar ya, langkah-langkah tafsir tematik. Saya kira Bapak Ibu dosen sudah menjelaskan kepada adik-adik sekalian ya. Tentu sebelum menulis kita harus tentukan dulu mau nulis apa ya. Topiknya apa. Kalau redaksi judulnya bisa belakangan. Tapi masalah yang mau Anda tulis itu harus terbayang dulu ya. Kemudian tentu dalam menentukan masalah ini Anda sudah melakukan identifikasi masalah ya. Anda mau tulis itu karena ada persoalan apa, ada masalah apa. Maka Anda memilih judul itu. Kemudian dilanjutkan dengan kumpulkan ayat-ayat terkait dengan topik itu. Kumpulkan sebanyak mungkin, cari, telusuri. Kata kuncinya apa saja yang bisa kita bawa ini. Apa term-term, istilah-istilah yang terkait dengan yang kita mau bahas ini. Lalu kita susun. Mana yang makkiyah, mana yang madaniyah. Ini penting. Karena Makkiyah dengan Madaniyah itu memberikan gambaran kita tentang metode dakwah Nabi. Ya. Kemudian setelah itu korelasi antara satu dengan lainnya kita lihat. Kalau ada sabab nuzulnya kita jelaskan. Kemudian hadis-hadis yang terkait dengan itu boleh juga kita kutipkan. Tapi jangan banyak-banyak. 1 atau 2 saja. So, nanti kalau kebanyakan hadisnya, warna tafsirnya tidak kelihatan. Ya. Kemudian baru kita analisis ya ayat-ayat itu secara komprehensif ya. Kemudian ada pembahasan tentu di situ. Analisis di situ ada pembahasan. Terakhir apa kesimpulan dari masalah yang Anda bahas? Apa pelajaran yang bisa kita tarik dari situ? Nah, ini secara umum ya. Ini bisa digunakan untuk menulis skripsi, tesis, disertasi, bisa juga digunakan untuk makalah-makalah atau artikel-artikel populer yang pendek-pendek. Bisa juga. Bisa juga. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya, karena nanti bisa disambung dengan diskusi saja sampai waktu berakhir ya. Saya kira waktu kita sampai pukul 11. Saya juga harus pindah ke ruangan lain ya. Ada tim tafsir juga yang sedang berjalan sekarang ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Saya kembalikan kepada Pak Zayadi. Baik, terima kasih Pak Mukhlis. Maaf tadi kemut. Silahkan teman-teman, masih ada waktu sekitar 20 menit untuk Pak Mukhlis bisa bergabung di ruangan ini. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bisa diketik di chatroom atau gunakan raise hand supaya nanti Pak Agus bisa bantu saya untuk menunjukkan siapa yang sudah melakukan raise hand. Tapi saya ingin memulai lebih dulu dari yang sudah
menggunakan media chatroom. Di sini ada namanya Jabir Muhammad ya. Ini ada pertanyaan Pak Muhlis dari Pak Jabir. Pak Muhlis bisa baca juga ya di situ ya. Kolom chat Tanzilul ya. ayat alal waqi' tersebut apakah sama dengan munasabah ayat dengan kejadian yang terkini? Itu pertanyaannya Pak. Ya, baik. Saya langsung tanggapi saja ya. Tadi saya kenalkan istilah tanzilul ayat alal waqi'. Ini karena jadi tanzil itu dari kata menurunkan ya. Ayat ke dalam realitas, artinya membumikan. Itu kalau penerapannya dalam kitab-kitab tafsir klasik itu memang jarang sekali kita temukan para mufassir itu melakukan pendekatan ini. Melakukan tanzilul ayat alal waqi'. Kemarin hari Minggu itu saya baru ada webinar tentang tafsir Hamka, Buya Hamka ya. Karena ada satu disertasi di Mesir baru selesai dimunakosyahkan, yaitu Ad-Dakhil fi Tafsir Al-Azhar. Karya Buya Hamka itu. Ad-Dakhil itu ya semacam metode kritik ya terhadap kritik tafsir Hamka dari segi riwayat dan lain sebagainya. Saya membaca tafsir Buya Hamka itu banyak sekali beliau melakukan tanzilul ayat alal waqi'. Prakteknya itu begini, ketika menjelaskan sebuah ayat, ya dari segi riwayatnya dan kosakatanya dan seterusnya, lalu di bagian tengah atau akhir itu dia bercerita tentang peristiwa yang sedang terjadi pada masanya. Contohnya misalnya ketika menafsirkan wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amri. Asifah. Kata asifah. Asifah itu angin yang bertiup kencang dan seterusnya. Buya Hamka itu lalu mengutip pengalaman ketika dia haji. Saya tahun 50 itu pernah berhaji. Itu kemah-kemah di Arafah itu ditiup angin, ada asifah. Dia gambarkan begitu. Kemudian tahun 55 itu saya pernah naik motor boat kecil dari Pulau Karimun ke Pulau Bintan. Lalu di situ terjadi angin yang sangat luar biasa gitu ya. Itu gambaran tentang asifah yang dia alami. Ini yang disebut dengan zilul ayat alal waqi'. Nah, mufassir klasik itu jarang sekali melakukan itu. Ya, jarang sekali melakukan itu. Ibnu Katsir kita lihat banyak riwayat dan sedikit sekali menyisipkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masanya. Yang agak banyak itu misalnya ya Ibnu Abu Bakar Ibnul Arabi, pengarang tafsir Ahkamul Quran ya. Lalu kemudian ada beberapa yang melakukan tapi tidak banyak. Tidak banyak. Mereka memasukkan cerita-cerita peristiwa yang terjadi pada masanya. Tentu beralasan ya. Beralasan karena tentu mereka tidak ingin ya mencampurkan peristiwa-peristiwa yang boleh jadi itu subjektif penilaiannya ke dalam Al-Quran yang penjelasannya begitu sangat mulia ya. Mereka tidak mau mencampurkan itu boleh jadi. Ya. Contohnya misalnya Ibnu Katsir. Ketika menjelaskan afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Afa hukmal jahiliyati, hukum jahiliyah. Ibnu Katsir ketika menerapkan ayat, menjelaskan ayat ini, mengkiaskannya apa peristiwa yang terjadi pada masanya. Waktu itu, sebagian dunia Islam itu dijajah oleh Genghis Khan. Dikuasai oleh Genghis Khan. Genghis Khan ini mengajukan konsep undang-undang, konstitusi yang diramu dari berbagai ajaran. Diambil dari sana, diambil dari sini, dikempun. Lalu konstitusinya itu disebut dengan Ilyasik. Kata Ibnu Katsir, Ilyasik ini adalah
sama saja berhukum dengan hukum manusia, bukan hukum Allah. Ini hukum jahiliyah dan oleh karena itu masuk kategori kafir dan seterusnya. Dia kan sedang bercerita tentang peristiwa yang ada pada masanya. Al-Yasiq inilah atau fatwa Ibnu Katsir semacam inilah yang kemudian dijadikan landasan oleh kelompok ekstrim teroris sekarang saat ini untuk menilai bahwa UUD 45 Pancasila yang ada di negara ini itu sama dengan Al-Yasiq. Sama dengan undang-undang bikinan Genghis Khan. Kafir itu. Itu dipakai itu fatwa itu. Nah, ini tentu kan kita tidak boleh mudah-mudah menggunakan fatwa orang di masa lalu untuk konteks kita yang sekarang boleh jadi berbeda. Kita bisa bertanya, apa benar dia tahu nggak kok Al-Yasiq yang dulu itu seperti apa? Apa benar itu bisa dianalogikan dengan UUD kita sekarang ini atau Pancasila sekarang ini? Nah, ini salah satu contoh ya, tanzilul ayat 'alal waqi', dan itu penerapannya bisa juz'i, bisa kulli, bisa aksi. Boleh jadi peristiwa yang dijelaskan itu sama persis maknanya, maksudnya dengan yang Al-Quran maksud. Boleh jadi hanya menggambarkan sebagiannya saja. Apa yang dialami oleh Buya Hamka di antara Pulau Karimun dengan Pulau Bintan, apa yang dialami saat di Arafah tahun 55, boleh jadi itu hanya mirip dengan Asifah yang dulu itu menjadi mukjizatnya Nabi Sulaiman misalnya. Kan tidak menggambarkan secara keseluruhan ya. Itu bisa. Jadi memang agak berbeda dengan munasabah ya. Kalau munasabah itu kaitannya dengan korelasi ayat itu dengan yang sebelumnya, dengan yang setelahnya, surah itu dan seterusnya ya. Jadi tanzilul ayat 'alal waqi' ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cara kerja tafsir tematik ya. Tuh, saya kira. Lanjut, silakan. Baik, terima kasih Pak Mukhlis. Selanjutnya saya persilahkan Zuhurul Fuqaha untuk meng-unmute dan bisa bertanya langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Bapak pemateri. Pertanyaan saya ini tentang kegelisahan sesungguhnya Pak, yaitu bagaimanakah solusinya menghilangkan kesan bahwa membawa Al-Quran kepada realitas terutama sosial politik itu seperti membawa agama dalam ranah dunia atau perpolitikan. Misalnya demi mendapatkan idealisme berpolitik sekarang yang membutuhkan jawaban yang nuansa keagamaannya tinggi, itu mau nggak mau para pendakwah misalnya sering membawa Al-Quran. Contoh saja yang sempat ramai Quran surah Al-Maidah dulu itu tentang Ittikhadul Auliya Yahudi dan Nasrani, itu seakan-akan dalam tanda kutip memaksa Al-Quran dibawa ke masalah-masalah perpolitikan. Namun kalau kita membiarkan Al-Quran berbicara sendiri, itu seakan-akan dia melangit dan tidak lagi bisa di breakdown seperti yang diinginkan bersama dalam kajian tafsir tematik ini. Sehingga agar kita bisa wasatiyah, bisa tengah-tengah moderasi dalam membawa Al-Quran ke ranah sosial kekinian, tapi juga tidak sampai tanda kutip memaksa tadi, itu bagaimana caranya Pak? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus sekali ini ya. Jadi sering sekali memang tafsir maudhu'i, termasuk tafsir ilmi yang dilakukan secara maudhu'i, sering sekali memang dalam tanda kutip dituduh hanya untuk membenarkan atau memberikan legitimasi. Sehingga kemudian ada kesan dalam tanda kutip pemerkosaan, pemaksaan pemahaman Al-Quran untuk realitas tertentu. Ini salah satu dalam tanda kutip tuduhan ya. Seperti misalnya
tadi saya katakan, kita membiarkan Al-Quran berbicara tentang satu persoalan. Zalikal kitab fastantiquh. Kemudian tadi saya katakan, tafsir tematik ini cenderung bisa dinilai lebih objektif ya. Walaupun sesungguhnya kan tergantung siapa yang membaca. Kita persilahkan Al-Quran berbicara. Tentu tergantung siapa yang mempersilahkan bicara. Siapa yang mengajak berbicara. Pasti tidak lepas dari subjektivitas ya, pasti itu. Hanya kita memang perlu meminimalisir subjektivitas tersebut ya. Tafsir ilmi juga sering mendapat tuduhan begitu. Ini kan hanya melegitimasi, hanya mencocok-cocokkan gitu ya. Dengan teori-teori pengetahuan modern, mencocok-cocokkan dengan realitas yang ada. Ya. Maka tafsir tematik itu kan tergantung siapa yang meraciknya ya. Ada yang kemudian menjadi liberal, gitu. Ada yang moderat, kan tergantung siapa yang melakukan pembacaannya ya, gitu. Tetapi tentu saja ada parameter-parameter di mana penafsiran itu bisa kita terima, di mana penafsiran itu tidak bisa kita terima, kita bisa tolerir ya. Tentu ada parameternya. Nah, kalau kita bicara tafsir maudhu'i, kalau tafsir ilmi, walaupun saya katakan itu juga maudhu'i, objeknya kan jelas ya, kaitannya dengan ilmu pengetahuan, sains. Kalau yang tafsir maudhu'i umumnya, ranahnya itu adalah sosial kemasyarakatan. Termasuk diantaranya ada tentang politik. Ya, tentang politik. Nah, kalau sudah kita kaitkan dengan politik, memang inilah pangkal kekacauannya dalam kehidupan keagamaan kita ini. Ya, coba lihat saja. Konflik yang pertama muncul dalam sejarah Islam itu ya banyak terkait dengan politik. Ya, masih awal-awal saja itu. Jenazah Rasulullah belum dimakamkan, saya sudah ribut siapa yang berhak untuk menjadi penerusnya, pemimpin setelah beliau, siapa yang menjadi khalifah. Itu Saqifah Bani Sa'idah itu kan menjadi saksi. Kemudian peralihan mulus. Tapi lihat apa yang terjadi pada saat Sayyidina Utsman ibn Affan. Al-fitnatul kubra. Tidak terlepas dari politik. Kemunculan sunnah Syiah, itu juga politik. Maka tidak berlebihan bila Asy-Syahrastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal, yang menceritakan sejarah aliran-aliran, ya, itu dia berkata bahwa masulla saifun fil Islam, tidak ada pedang terhunus yang ala qaidatin diniyatin, yang dalam ranah keagamaan, kecuali yang disebabkan oleh masalah al-imamah, masalah kepemimpinan, masalah politik. Jadi darah bertumpahan, pedang terhunus paling banyak dalam sejarah Islam itu karena masalah politik. Nah, dari sini maka ayat-ayat Al-Quran juga tidak lepas itu. Maka ada yang memperlakukan Al-Quran itu sebagai sumber kebenaran, tetapi ada juga yang menggunakan Al-Quran sebagai sumber pembenaran. Beda ya antara sumber kebenaran dengan sumber pembenaran. Madhab-madhab, aliran-aliran dulu itu banyak yang mencari pembenarannya dari Al-Quran. Karena nafsu politiknya akhirnya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang diseret-seret untuk misalnya al-jibti wa taghut. Itu Abu Bakar Umar kalau kata orang Syiah. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Baqarah itu Aisyah katanya. Karena begitu bencinya dia kepada Aisyah dan lain sebagainya ya. Ini kan karena faktor apa? Faktor politik. Soal Al-Maidah 51 ini contoh yang paling dekat dengan kita. Betapa orang hilang objektivitasnya dalam memperlakukan Al-Quran ketika syahwat politik itu mendominasi. Lihat penjelasan saya terkait dengan makna aulia, ya. Lalu penjelasan tentang munasabahnya, konteks ayat itu dari segi tanzilul ayat alal waqi' menurut saya tidak tepat itu.
kalau digunakan untuk melarang seorang non-muslim untuk menjadi pemimpin di sebuah negara seperti Indonesia ini. Penggunaan ayat itu sendiri tidak tepat. Kalau Anda tidak mau memilih pemimpin jangan pakai itu. Pakai dalil-dalil yang lain. Itu ya. Itu karena pemaksaan dalil. Pemaksaan dalil menurut saya ya. Lihat saja misalnya rentetannya setelah itu. Di Jakarta ya, setelah pencoblosan itu kan ramai lagi itu. Ada baliho-baliho, ada spanduk-spanduk di beberapa masjid di Jakarta yang mengatakan tidak menerima jenazah para pencoblos atau pendukung calon tertentu itu yang katanya non-muslim. Kan begitu ada ya. Itu juga berangkat dari Quran, Masya Allah ya. Karena apa? Coba lihat, itu kan ayatnya tidak boleh katanya. La tattakhidul kafir awliya'a. La tattakhidul mu'minun al-kafirina awliya'a. Enggak boleh, maka haram. Oleh karena itu, alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a fabashshirhum bi'adzabin alim. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya. Mereka itu munafik. Gitu. Jadi yang kemudian mencoblos calon tadi itu munafik, berlaku ayat tadi itu basyiril munafiqin bi anna lahum 'adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya. Karena dia itu munafik, maka diberlakukan lagi ayat yang lain, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Ini kan ayatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi itulah kalau faktor politik sudah intervensi pada penafsiran ayat. Ya. Nah ini contohnya ya, betapa kemudian kehidupan keagamaan kita ini menjadi kacau ya, karena penafsiran yang ditarik-tarik untuk melegitimasi syahwat politik itu tadi. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan, nanti disambung oleh para narasumber yang lain. Saya ditunggu di ruangan lain. Ini sebab ada kepala 8 itu, Profesor Thomas Jamaluddin. Beliau juga menjadi salah satu anggota tim kita ya untuk menyusun tafsir ilmi maudhu'i terkait dengan penciptaan langit ya dan seterusnya. Ya, sebelum terima kasih ya. Ya. Pak Mukhlis, tolong kasih motivasi dulu buat teman-teman Pak. Ya, motivasi ini untuk sudah banyak kaji Al-Quran pemula ini, Pak. Para dosen ini ya sudah banyak memberikan ini, tapi saya hanya ingin berpesan ya. Saya ingin berpesan. Saya pun dulu mulai seperti adik-adik sekalian ya. Tadi saya cerita itu pulang dari Kairo, saya tidak biasa nulis. Mahasiswa Timur Tengah kan tidak biasa nulis itu. Nulis dulu belum seperti sekarang ya, orang punya blog dan lain sebagainya. Jarang nulis pun kita tesis disertasi dalam bahasa Arab ya, tapi begitu pulang diberi tantangan untuk memimpin tafsir tematik, walaupun harus luar biasa saya waktu itu pengorbanannya ya, belajar ini itu dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah bisa. Artinya saya pun pernah memulai seperti adik-adik sekarang ini mulai ya. Yang terpenting adalah kesungguhan, keseriusan ya. Walaupun kita melalui jarak yang berjauhan ini ya, ya tanamkanlah ya. Dalam pesan saya yang pertama adalah bahwa Anda ke depan ini kan masih panjang ya. Man lam takun lahu bidayatun muhriqah, lam takun lahu nihayatun musyriqah. Ini sebenarnya dari Ibnu Athaillah As-Sakandari ya. Anda kalau tidak bekerja keras sekarang ini, itu tidak mungkin bisa mendapatkan nihayah musyriqah nanti itu ya. Masa depan cemerlang itu diawali dengan kerja keras sekarang ini. Anda harus bersungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, objek kajian kita ini kan Al-Quran ya. Oleh karena itu, kerendahan hati kita ya, terhadap Al-Quran itu sangat dibutuhkan ya. Termasuk di sini adalah adab ya. Walaupun majelisnya ini majelis virtual, ini ya mohon adabnya tetap kita jaga ya.
Sebab kadang-kadang itu sering webinar-webinar itu sambilan saja itu. Nah, maka mohon ya selama 2 hari ini serius kita sedang mengkaji Al-Quran, perlu kerendahan hati, perlu adab ya, yang perlu kita perhatikan bersama ya. Sebab seperti kata Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, beliau mengatakan al-ilmu apa namanya? Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Kira-kira gitu. Jadi ilmu apalagi Al-Quran itu musuhnya satu. Ya. Musuhnya satu. Apa? Al-fata al-muta'ali. Orang yang sombong ya, arogan. Merasa sudah tahu. Itu musuhnya ilmu itu. Apalagi Al-Quran. Sama dengan kasayli harbun lil makanil ali. Air ya, aliran air itu musuhnya satu, tempat yang tinggi. Tidak ada ceritanya air mengalir ke tempat yang tinggi. Kecuali kalau pakai mesin pendorong. Tapi secara alamiah, air itu mesti mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tidak ada air mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Saya kira itu yang bisa saya pesankan. Terima kasih Pak Zai. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang telah mendampingi para peserta daurah virtual kita pada kesempatan siang hari ini ya. Terima kasih Pak Zai. Saya kembalikan lagi. Terima kasih Pak Mukhlis. Alhamdulillah kita banyak dapat ilmu, banyak inspirasi dari beliau. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal 2 hari ini kita dalam melakukan pelatihan. Saya akan tutup dengan sebuah pantun. Ke hulu membuat pagar pandan, jangan terpotong batang durian. Cari guru tempat belajar Al-Quran, supaya jangan sesal kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Dr. Mukhlis Hanafi. Pak Zai, saya pamit. Meninggalkan. Ibu. Ya, makasih Pak Mukhlis, makasih. Ya, saya pamit ya. Ya, makasih Pak Mukhlis. Ya, baik ya. Teman-teman jangan meninggalkan ruangan dulu. Kita masih ada waktu sejenak untuk persiapan nanti siang. Teman-teman saya berharap nanti masuk jam 12:30 atau jam 1:15. Nanti kita akan langsung ke tugas penulisan. Sebelumnya biar sedikit ada gambaran, nanti akan mendampingi tugas penulisan ini adalah Mas Wildan dan Ibu Ina, Dr. Ina Salma. Saya minta Mas Wildan untuk menjelaskan sedikit pendampingan kita dan outline yang sudah disiapkan. Silakan Mas Wildan atau Mbak Ina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Zai atas waktunya. Mungkin kita hanya melanjutkan diskusi yang sudah berjalan di grup ya. Saya sendiri sudah mendampingi grup 104 sama 102 itu yang sudah ada. Nah, sebagaimana bisa ditampilkan Pak Agus, itunya outline-nya yang tadi saya share. Sebagaimana di awal bahwa pelatihan penulisan kali ini itu mengambil 2 tema, yaitu yang pertama terkait dengan moderasi Islam atau moderasi beragama, yang kedua itu terkait dengan tafsir pandemi. Nah, saya sudah buatkan outline-nya, kira-kira bagaimana topik-topik apa aja yang bisa ditulis yang diambil dari beberapa ayat Al-Quran. Nah, di situ kan di setiap topik ada 3 langsung ke outline-nya aja Pak, mohon maaf.
Ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mukhlis ya, sedikit banyak sudah dijelaskan lengkap. Nah, saya mungkin langsung ke outline-nya saja. Ini yang udah bikin grup 102 Al-Ibris ya, Mas? Ya, sama 104. Yang tafsir pandemi nanti sama Bu Ina. Ini yang moderasi beragama aja. Iya, iya. Berarti ditunggu 103 kelompok Al-Misbah untuk segera membuat grup dan menunjuk koordinatornya ya, untuk koordinasi dengan Mas Wildan ya. Ya. Nah, yang sudah jalan sendiri sih yang 102 itu alhamdulillah sudah mulai menulis. Nah, yang 104 sendiri belum ada ini. Nanti saya koordinasi lagi. Oke. Ini sambil jalan nanti pendampingannya kan sudah dibagi. Bu Ina nanti tolong diizinkan untuk masuk di kelompok Al-Iqlil ya. Sama kelompok Faidur Rahman dan kelompok An-Nur. Pertanyaan saya, apakah nanti siang akan menggunakan Zoom? Karena mengingat ini kan sebenarnya tugas menulis ini kan harus selesai hari ini. Tentu tetap akan disempurnakan, tapi kerangkanya atau tulisannya itu sudah bisa, kalau bisa sudah bisa jadi hari ini, sehingga besok pagi sudah banyak bisa diberikan feedback oleh tim reviewer gitu. Mbak Ina sama Mas Wildan, apakah mau menggunakan Zoom atau mencukupkan di WhatsApp group atau seperti apa? Iya. Kalau Assalamualaikum Pak Zai dan teman-teman. Kalau Ina pribadi memang lebih intens dan lebih lebih rekat di WhatsApp grup kali ya, karena kita bisa lebih langsung tektokannya ya Pak. Jadi kurangnya di mana, terus apa yang harus ditambah atau apa yang harus dikurang, masalah referensi juga. Kayaknya lebih begitu sih Mas Wildan, gimana Mas? Ya Bu. Kayaknya lebih enak di WhatsApp grup sama di Google Classroom aja untuk tektokannya. Oke. Teman-teman kan semuanya sudah hadir di sini. Jadi untuk nanti siang berarti kita tidak akan gunakan Zoom. Teman-teman nanti sudah bisa langsung bekerja bersama Mas Wildan dan Dr. Ina. Targetnya hari ini adalah menghasilkan karya tulis. Berarti waktunya sampai nanti sore. Nanti sore absen akan saya share di grup WhatsApp. Begitu ya Mas Wildan ya? Berarti setelah makan siang, teman-teman tidak perlu repot lagi masuk ke Zoom. Jadi sudah tinggal masuk ke grupnya masing-masing, begitu. Iya. Saya berharap ketua-ketua atau koordinatornya masing-masing kelompok ditulis di WhatsApp grup ya, supaya nanti koordinasinya bisa lebih mudah gitu. Terima kasih. Mungkin itu dulu ya yang bisa kita sampaikan. Ini sudah hampir jam 11:30. Kita istirahat, nanti ketemu lagi di jam 1 di masing-masing WhatsApp grupnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.